balik kanan, masuk BUMD dalam. Saya meninggalkan rumah kecil untuk negara, menjadi pilar bangsa. Tulang punggung rakyat Zhongjie, kamu adalah penolongku sekaligus penolong Dacia. Terima kasih, pemimpin. Selama hidupku, aku tidak mengecewakan Dacia. Aku hanya bersalah kepada putriku. Selama 20 tahun ini, aku belum menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Kali ini pulang, aku pasti akan menebusnya dengan baik. Terima kasih, pemimpin negara telah menyetujui cuti panjangku. Direktur Rumah Sakit Huaji, putriku sudah menjadi direktur. Benar-benar berhasil. Dokter, pasangan suami istri ini sekaligus tertusuk baja. Sudah kehilangan kesadaran. Raja hanya 2 cm dari jatuh. Sedikit pergeseran bisa membuat arteri ini pecah. Jika tidak segera diselamatkan, 5 menit lagi keduanya akan mati. Ke ruang operasi. Jangan bergerak dulu. Tidak bisa diselamatkan. Jika batang baja dicabut, keduanya mungkin akan mati. Cari direktur Lea. Mungkin dia punya solusi. Rumah sakit Yaoyo, tidak boleh ada yang meninggal. Batang baja berjarak kurang dari 2 cm dari aorta. Tentukan sudah 30 derajat. Jangan melenceng 1 derajat pun. Batang baja sudah dicabut. Bagaimana mungkin? Batang baja berdiameter 2 cm dicabut keluar, keduanya tidak mengalami pendarahan hebat. Keahlian medis orang ini luar biasa. Dewa medis. Dia adalah dewa medis. Dia pasti masih ada di rumah sakit. Cepat temukan dia. Jika dapat mendapat bimbingannya, wajib pasti jadi rumah sakit nomor 1 di Taichung. Ayah, Yoyo sudah kembali. Wah Jenjing, bagaimana kamu? Masih punya muka untuk kembali? Ayah, kumohon jangan pergi. Tubuh ibu sedang tidak sehat. Ingin level tertinggi, Raja sedang kritis. Hanya tabib sakti Jalut Setan yang bisa menyembuhkannya. Pergilah. Pergilah. Zhulang, maafkan aku. Ibu, ayah, bukankah kamu seorang dokter yang ahli dan berpengalaman? Mengapa kamu tidak menyelamatkan ibu? 15 tahun yang lalu, saya merawat raja demi menyembuhkannya. Menyembuhkan raja? Kamu pikir kamu tabib sakti Jalut Setan? Dia memiliki moral luhur, keahlian medis luar biasa, dan mendedikasikan hidupnya untuk pengobatan Dacia. Dia adalah panutan yang saya ikuti seumur hidup. Sementara kamu hanyalah seorang pengecut yang meninggalkan istri dan anaknya. Tahu kenapa aku jadi dokter? Agar tragedi keluarga kita tidak terulang. Jauh-jauh. Aku bersalah terhadap kalian ibu dan anak. Aku tidak berbohong. Keluarga suami istri ini memang aku yang menyelamatkannya. Kamu yang menyelamatkannya? Iya. Seorang dokter desa yang cuma bisa kasih obat flu, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu meninggalkan istri yang sedang sakit parah. Dan sekarang malah mengaku sebagai dokter ajaib. Melihatmu saja membuatku muak. Haji. Buruk sekali. Direktur Rumah Sakit RNN. Orang cari masalah.
Wayao, saya di sini untuk membeli rumah sakit Huaji Anda hari ini. Ini adalah Din yang baik hati. Dengar, dia baru jadi murid Wang Chuan, murid tabib ilahi pedang hantu. Dia berlatih kedokteran 30 tahun. Kemampuannya kedua setelah tabib ilahi pedang hantu dan tabib Raja Chuan. Kekuatan raja. Kapan dia menerima orang seperti itu? Rumah sakit Huaji. Lokasi yang bagus. Dokter dan pasien kaya. Kalian para idiot memonopoli rumah sakit yang bagus. Pemborosan. Kebaikan Anda tidak hanya memungkinkan pasien untuk diperiksa, juga minta pasien amplop merah. Akuisisi Huaji kita juga harus menghasilkan uang. Bakat yang baik digunakan dengan baik. Dan mereka yang bisa hidup di dalamnya. Gadis keterampilan medis kurang. Turun tahta. Tikus biasa berani merundung putriku. Presiden Chow, Anda tanggung jawab Asosiasi Medis Global, sangat dihormati. Karena Anda ada di sini. Jadi jadilah saksi kami. Saksi? Saya ingin bersaing dengan rumah sakit Huaji untuk keterampilan medis. Jika kalian menang, saya tidak hanya membatalkan akuisisi, tetapi akan memberi 10 mesin pemilihan barang senilai jutaan. Tetapi jika kalian kalah, maka Huaji akan menjadi milik saya. Tanding apa? Tubuhnya. Anak terkaya Haicheng, Gao Yaozu, mengalami kecelakaan ledakan motor. Tubuh rusak. Hanya obat khusus. Operasi penggantian kepala. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Kamu tidak berpikir untuk... Tepat sekali. Saya ingin menantangnya. Siapa yang bisa menyelesaikan operasi penggantian kepala pertama di dunia? Operasi penggantian kepala sangat kompleks. Hanya dokter ahli mata pisau di dunia yang percaya diri melakukannya. Wei berpraktik selama 3 dekade, gurunya dokter pisau. Direktur praktik beberapa tahun, tidak menang. Benar. Tidak dibandingkan. Kalau begitu, tangan. Huaji adalah usaha dan impian Yao. Saya harus membantunya menjaga rumah sakit. Bukankah ini hanya operasi transplantasi kepala? Kita ganti. Hanya operasi ganti kepala, bukan? Kami akan bersaing. Sir Min Makeup, kamu hanya seorang dokter desa. Ayahku, kamu tidak bisa ambil keputusan ini untukku. Berubah pikir. Terlambat. Kamu dokter desa. Berani menerima tantangan seperti ini, kamu pasti hancur. Benar? Semuanya salah dia. Membuat kita dalam masalah. Direktur, Wang Ji sudah setuju dengan permintaan kita. Sekarang Anda bisa tenang dengan tenang, bukan? Dengan kompetisi yang menentukan kelangsungan rumah sakit ini, saya percaya kedua rumah sakit akan berusaha sebaik mungkin memastikan anak saya aman. Kau menguasai dunia hitam dan putih. Jika kita kalah, jangan jadi dokter. Hidup saja sudah sulit. Ketua Q, apa pendapat Anda tentang hal ini? Karena tantangan sudah diterima, saya akan menjadi wasit. Operasi ganti kepala berhubungan dengan nyawa manusia. Pihak yang kalah cabut izin praktik rumah sakit dan ditutup secara permanen. Yo, percayalah pada ayah. Kita tidak akan kalah. Aku percaya padamu. Pernah kamu di meja operasi? Apakah kamu pikir setara dengan dokter Guidao? Apakah kamu pikir kamu adalah penyelamat yang seperti Guidao? Yang menyelamatkan takdir Tiongkok? Kamu hanyalah dokter desa yang tidak berdaya. Yao, kamu tidak perlu khawatir tentang itu semua. Pokoknya, aku pasti akan melindungi wilayah Hua untukmu. Ketua Q, pasiennya hanya satu. Siapa yang akan melakukan operasi lebih dulu? Kesulitan operasi transplantasi kepala bukan pada permukaan,
tetapi pada koneksi saraf sumsum tulang belakang dan kehidupannya. Bagaimana mulai dengan menjahit perut tikus percobaan? Siapa yang menang? Dia yang akan memulai operasi besar ini. Aku setuju. Pembuluh darah tikus percobaan hanya berukuran 0,5 mm, lebih tipis dari rambut. Diperlukan teknik jahit yang sangat sempurna untuk berhasil. Ini adalah tantangan besar. Orang yang tidak bisa menjahit pembuluh darah tikus adalah orang biasa. Tidak layak di meja operasi. Hentikan omong kosong. Mulai bertanya. Jarum salah. Ada darah. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin direktur salah memasukkan jarum? Hari ini akan kutunjukkan kepada kalian semua. Apa itu teknik jahitan yang sesungguhnya? .6 detik untuk 3, jahitan berbentuk angka 8, langsung selesai mengikat. Try dari sini menusuk jarum dari satu sisi ke sisi lain, lalu lakukan jahitan nojol. Ini adalah teknik jahitan silang master pisau hantu. Percaya pada ayah. Lakukan seperti yang ayah bilang. Cepat. Jahitannya rapi, seperti sebuah karya seni. Teknik jahitan kue telah mencapai tingkat ini. Fengxian, bentuknya jelek seperti kaki seribu. Kau tidak layak dibandingkan denganku. Kuharapkan hasil jahitan tikus putih Wei rapi, Wei menang. Ketua Kyo. Yo baru saja menguasai teknik jahitan ini. Hasilnya sedikit jelek. Jahitan yang sebenarnya dia menjahit bukan hanya permukaan, tetapi juga saraf. Bukan, mati. Cukup. Karena mendengarkanmu, aku kalah dalam pertandingan. Kamu masih sama seperti dulu. Yo tidak selamat? Apakah memang aku salah lihat? Atau mungkin ada sesuatu yang tidak kelihatan dengan jelas olehku, sehingga membuatku berpikir demikian? Itu bukan teknik jahitan silang dokter ahli pisau hantu. Tikus putih hidup kembali. Dia memang dokter ahli pisau hantu. Pembuluh darah leher manusia banyak. Operasi transplantasi kepala membutuhkan teknik dokter yang stabil, tepat. Tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Siapa yang bisa menyelesaikan operasi hari ini adalah penyelamat keluarga kau. Jika anakku mati di meja operasi, aku akan mematahkan kedua tangannya. Dia tidak bisa jadi dokter seumur hidup. Tahu, aku telah mewarisi teknik mikroinvasif kuantum dari tabib dewa. Aku sangat yakin akan berhasil dalam operasi ini. Tabib dewa tonggak sejarah medis. Jika aku bisa mewarisi darinya, aku pasti bisa mengatasi penyakit sulit dan menyelamatkan lebih banyak orang. Wang Chuan belum bisa menyelesaikan operasi transplantasi kepala secara mandiri. Kamu hanya mempelajari sedikit dasarnya, tapi sudah bermimpi untuk berhasil. Sungguh tak tahu diri. Kamu, Dr. Desa, apa hakmu meragukan keahlianku? Hari ini, melihat langsung, aku menyelesaikan operasi bersejarah ini. Adalah kehormatan bagi kalian semua yang tak berguna ini. Salah. Titik sayatan dilakukan pada area dengan perdarahan minimal. Jangan bicara sembarangan. Biasanya tidak ada. Tetapi pasien ini memiliki tumor tiroid. Dokter desa ini berbicara seolah-olah ahli. Jika ada tumor, posisi sayatan Wei bisa menyebabkan perdarahan. Kemampuan medisnya kurang. Ingin berbohong, mencegah dia,
menyelamatkan. Hentikan operasi! Lihat siapa berani mencegah dia. Menyelamatkan anakku. Jika tidak dihentikan, anakku akan berdarah. Uwe menggunakan teknik bedah mikrokuantum, di mana sayatannya bahkan sulit dikenali dengan mata telanjang. Bagaimana mungkin terjadi perdarahan hebat yang cukup mengkhawatirkan? Bagaimana mungkin pokok? Saya menggunakan teknik bedah kuantum warisan tabib legendaris. Mana mungkin terjadi pendarahan besar? Hei, keluar sekarang juga. Segera ganti orang. Semua salah dokter desa ini, dia yang menghalangi saya melakukan operasi. Hingga saya tak sengaja melukai tumor. Hanya saya yang bisa menyelamatkan kau, Yao Zhu. Rumah sakit Huaji, kalian pergi ke sana. Pendarahan parah. Kau Yao Zhu pasti meninggal. Direktur kita tidak bisa terus bersaing lagi. Kamu adalah direktur, kamu pergi. Saya tak bisa menyelamatkannya. Tidak bisa! Kenapa tidak bisa? Saya akan melakukannya. Hua Jianjing, kamu hanyalah dokter desa. Kamu belum pernah operasi, bahkan tidak bisa menyelamatkan ibuku. Apakah ingin menghancurkan rumah sakit kita? Hua Yao, beri kesempatan kepada ayahmu. Luar biasa. Sebelum pasir di jam pasir habis, jika putramu tidak sadar, saya akan menghancurkan kedua tangan. Jika aku berhasil, kamu janji satu hal. Setelah ini, tak seorang pun boleh mengincar Huajin lagi. Hua Jianjing, kamu tidak boleh pergi. Kamu bisa membahayakan Gaoxi. Ya, setelah aku menyelesaikan operasi, aku dokter gaib. Kamu akan percaya. Dan kamu akan mengerti apa yang telah ayah tanggung selama ini. Pakaian operasi. Kecocokan struktur tubuh. Ya, aku pasti bisa melindungi dunia benongku. Jika operasi gagal, aku tidak akan melepaskan satu orang dari Huaji. Hu Changyi, mengapa kamu terus-menerus menghancurkan hidupku? Orang yang tidak bisa kuselamatkan meski 30 tahun praktek, apakah mungkin seorang dokter desa sepertinya bisa? Operasi yang tidak bisa kuselesaikan, dia juga pasti tidak mampu. Bagaimana mungkin? Hindari semua pembuluh darah utama. Mengangkatnya dalam teknik bedah tajam, pandangan seperti mesin sit. Dia hanya seorang dokter desa, bukan? Mengapa tekniknya begitu luar biasa? Mulai menjahit luka. Inilah saat paling krusial dari operasi. Saat kau Yao Zhu sedang dijahit dengan cepat. Bagaimana mungkin dia memiliki teknik menjahit yang begitu sempurna? Operasi selesai. Mengapa anakku belum sadar? Mengapa dia belum sadar? Tuan Gao, saya rasa keluarga sengaja membunuh putra Anda. Anda tidak boleh melepaskan mereka. Hua Zhongjiang telah membunuh putra saya. Biarkan putri Anda membayar dengan nyawanya. Tuan Gao. Hua Zhongqin, saya membencimu. Tunggu, kau airku. Sudah sadar? Tanda-tanda vital pasien hilang. Kamu dokter bodoh telah menyebabkan kematian anakku. Aku tidak akan melepaskanmu dan anakmu meski aku mati. Tuan Gao, ada kesalahpahaman. Saya percaya Dr. Wah, dia tidak gagal. Tuan Ketua Qiu. Tadi,
Dokter tidak berkompeten ini membunuh seseorang di depan semua orang. Tuan Gao, anak Anda belum meninggal. Sampai saat ini, Anda tetap tidak mau mengakui kesalahan. Anda membunuh dan merugikan mereka. Apakah Anda tahu bahwa mereka setidaknya harus belajar keras selama 8 tahun untuk menjadi dokter? Hanya karena kelalaian Anda. Sekarang mereka tidak hanya menghadapi insiden malpraktik medis, tapi juga akan kehilangan lisensi praktik mereka selamanya. Segera restart. Bagaimana mungkin aku adalah anakmu? Yo, aku tidak membunuh siapapun. Sebelum pasir, dalam jam pasir habis, Gao Yaozu akan bangun. Panggil seseorang. Tuan Gao, pasir di jam pasir belum habis. Saat pasir habis, tubuh Gao Yaozu akan sudah dingin. Kamu telah membunuh anakku dengan kejahatan yang tak terima. Aku akan dengan tegas menuntut balas yang seadilnya. Apa yang kamu lakukan? Nyawamu kok kembalikan. Di kehidupan berikutnya, aku tidak ingin menjadi putrimu lagi. Sayangnya, aku tidak lagi punya kesempatan untuk menjadi dokter hebat seperti dewa pengobatan yang menyelamatkan banyak orang. Nanti. Guru menakutkan ayah sampai mati. Dia memang dokter Buddha Dewa. Reputasinya tidak berlebihan. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menyelesaikan operasi transplantasi kepala? Aku mengerti sekarang. Ternyata begitu. Ya sudah, sadar. Apakah kamu benar-benar dokter bedah dewa itu? Yo, aku sudah bilang kepadamu, ayah memang punya alasan yang tak bisa dielakkan saat itu. Aku tidak pulang selama bertahan-tahan karena negara membutuhkan aku. Sungguh hebat berpura-puranya. Weh, apa yang kamu bicarakan? Dokter desa tanpa izin seperti itu memberikan obat hewan untuk manusia. Meskipun dipaksa hidup lagi, Gao Yaozu tetap akan mati. Dr. Wei adalah penyelamat keluarga Gao. Berani-beraninya menfitnah dia. Operasi transplantasi kepala itu bermasalah. Kondisi Gao Yaozu hanya sekedar perbaikan sebelum akhir. Berani-beraninya mengutuk anakku. Orang sepertimu tak pantas jadi dokter. Hancurkan tangan dia. Tertipu oleh tabib bodoh ini. Anakmu akan segera mati. Pemimpin, tolong lihat ini dengan seksama. Apakah dia mati? Dokter bodoh, bukankah sudah menyembuhkan anakku? Apa terjadi? Katakan. Aku bodoh masih percaya ucapanmu. Kamu hanyalah seorang dokter desa, bukanlah dokter hebat bernama Ghost Blade Physician. Yo, ayah tidak membohongimu. Gao Yaozu mengalami reaksi penolakan. Masuk keadaan mati suri. Yaozu, hidup. Benar. Asalkan reaksi penolakannya dikurangi. Anakmu akan segera sadar. Segera selamatkan dia. Plasma exchange, ini adalah prosedur penggantian darah legendaris, mengeluarkan kotoran dari darah, lalu masukkan kembali ke dalam tubuh, mengurangi reaksi penolakan dan membangunkan orang yang mati suri. Cukup, jangan, pulang. Mati suri, tak punya detak jantung. Gao Yaozu sudah tidak memiliki detak jantung. Dia sudah menjadi mayat. Jantung manusia hanya bisa berhenti berdetak selama 4 hingga 6 menit. Jika tidak transfusi, anak Anda pasti tidak selamat. Tuan Gao, di budaya kita ada tradisi kembali tanah. Tubuh putra Anda milik relawan. Saya sarankan, lepaskan jahitan, kembalikan putra Anda utuh. Tidak boleh. Jika kepala Gao Yaozu dipotong, kematian pura-pura akan menjadi kematian sungguhan. Membongkar pertahanan, bagaimana jika Yaozu masih hidup?
Tuan Gao, sadarlah, anak Anda sudah tidak berdetak jantungnya. Jangan membohongi diri sendiri lagi. Apa sebenarnya yang aku harapkan? Karena percaya omong kosongmu, Gou Youzu hilang nyawanya. Apa maksudnya? Demi Daxia sampai tak pulang ke rumah. Semua itu hanya kebohongan. Yo, dia bagaimanapun adalah ayahmu. Dia tidak bermoral dalam profesinya. Dan demi mendapatkan pengampunanku, hanya berbohong. Dan berpura-pura sebagai tabib hebat. Tuan Gao, dengar-dengar jika tubuh tidak utuh, Raja Neraka pun tidak akan menerimanya. Berhenti di situ. Direktur Wu, kembalikan tubuh anak saya. Kembalikan tubuhnya untuk dikebumikan. Tuan Gao, jika Anda biarkan Wei potong kepala Anda membunuh anak sendiri. Tahu itu. Kamu telah membunuh putranya dan membuat sang ayah menanggung reputasi sebagai pembunuh anak. Ayo, apa kamu akan membiarkan ayahmu menyakiti orang yang sudah meninggal? Cukup! Wei Zhongjin, kamu membunuh seseorang. Apakah di hatimu tidak ada sedikit pun rasa bersalah? Nyawa manusia sangat berharga. Lebih bernilai dari emas. Sebagai dokter, saya tidak akan pernah menyakiti atau membunuh pasien saya. Tuan Gao, percayalah padaku. Putramu masih hidup. Nyawanya hanya tersisa 3 menit lagi. Tuan Gao, tidak perlu 3 menit, 1 menit. Saya bisa mengembalikan jasad putramu. Ganti kepala sebenarnya lebih mudah daripada mengganti yang lain. Seperti barang-barang biasa. Orang mati membuka mata. Bangkit! Yaozu! Kalau kamu masih hidup, bilang sesuatu ke ayah. Saya praktik dokter lama. Belum lihat kasus seperti ini. Gao Youzu sadari bahaya kematian. Respons tubuh untuk menyelamatkan diri. Direktur Wu. Apa? Kalau Youzu masih hidup, dia sudah berkedip. Lihat, dia ada reaksi. Kalau Yaozu mati, bagaimana dia bisa buka mata? Itu hanya refleks alami batang otak saja. Yaozu sudah tidak ada detak jantung lagi. Refleks batang otak. Memang ada kasus seperti ini sebelumnya. Saya pikir operasinya berhasil. Dokter pedesaan menyelamatkan Gao Youzu. Kita tidak perlu kehilangan pekerjaan. Tapi ini, tinggal 2 menit lagi, Tuan Gao. Kalau tidak segera ditolong, anak Anda akan meninggal. Diam kamu! Wei Zhongjin jelas seorang dokter bedah yang ulung. Operasinya seharusnya tidak gagal. Yaozu, ayah akan mengubah identitasmu dulu. Kemudian biarkan dokter mediocre ini menemanimu. Dokter Wu, direktur dong. Wei, jika itu kamu, sepenuhnya sadar tetapi hanya bisa menyaksikan kepalamu dipenggal. Ini akan cara mati paling menyedih di dunia. Benar. Ketua Xiu Gao Youzu tak ada detak jantung. Aku hanya mengembalikan tubuhnya saja. Apa kau lakukan? Mundur! Apa kau lakukan? Jika ada yang berani maju selangkah, akan kuhancurkan wajahnya. Putus asa! Merusak jenazah! Apa terjadi? Kau jadi dokter. Karena kalian, aku hanya butuh 30 detik. Hanya 30 detik. Aku bisa membuat orang yang kalian anggap mati hidup kembali. Menyelamatkan orang. Dengan mengalir darah jenazah. Itu mengganti darah. Mengganti darah. Jika berhasil mengatasi reaksi penolakan, orang ini akan sadar. Percayalah. Wei, Tuan Gao, beri dia kesempatan lagi. Berikan kesempatan. Ketua Qiu, jangan biarkan diri Anda tertipu oleh dokter ini. Fan Yao, kau bilang dokter punya hati baik. Mengapa sekarang hanya diam-diam saja melihat ayahmu merusak jenazah dengan tangan sendiri? Apakah Anda pantas menjadi seorang direktur rumah sakit? Wei Jingji, dulu Anda sakitkan ibu saya. Sekarang Anda ingin merusak rumah sakit saya? Jauh. Saya bersalah pada kalian ibu dan anak. Tapi sebagai tabib nasional,
Saya tidak punya pilihan. Sekarang beri saya 20 detik lagi. Akan membuatnya sadar. Buktikan ayah tidak berbohong. Yo, ayahmu menyelamatkan orang. Guru, dia itu penipu sejati. Jangan terus melakukan kesalahan. Cepat bebaskan kau, Yao Fu. Bagaimana? Apakah kamu ingin anak perempuanmu mati? Jika kamu bergerak lagi, aku akan mati di depanmu. Yo, kamu percaya bajingan ini daripada ayahmu. Akulah tabib pisau hantu. Hidupku hanya menyelamatkan, tidak melukai. Tabib pisau hantu ahli medis? Mana mungkin kamu yang tidak kompeten? Kamu pembunuh. Mengaku dokter. Bahkan anak perempuanmu sendiri tidak percaya padamu. Jika kamu tidak berhenti, aku akan mati di depanmu. Yo, aku seorang dokter. Menyelamatkan orang adalah tugasku. Maafkan aku. Aku akan memutuskan hubungan Oyanak denganmu. Berhenti sekarang. Apa? Bagaimana ini? Masih belum bergerak. Cepat maju. Aduh, anak. Fagau. Yauzu sudah lama meninggal. Tapi tabib tak becus ini masih saja mengganggu jenazahnya. Sungguh keterlaluan. Hong Jongjing, aku ingin kau masuk neraka dan menyertai anakku di kuburan. Ayah. Anakku, kamu benar-benar tidak apa-apa? Ayah, bebaskan orang baik. Aku tidak mati. Hua Zhongji, aku tidak salah menilai. Kamu memang ahli bedah. Ajaib. Kenapa kamu mencegah Biara Huang menyelamatkanku? Apa maksudmu? Anakku, kamu belum pulih. Kamu istirahat dulu. Biarkan sisanya ayah yang urus. Dasar tidak tahu diri. Hampir saja aku percaya omong kosongmu dan membunuh anakku sendiri. Diagnosaku tidak mungkin salah. Itu jelas, sudah meninggal. Yang penting dia itu kembali. Tidak dulu ya. Ayahmu adalah dokter yang hebat. Tanpa dia tadi, ayahku mungkin harus kehilangan anaknya sendiri. Maka orang yang selalu aku kagumi ternyata adalah ayah yang selama ini aku benci. Ayah adalah seorang pahlawan besar. Yao, anakku. Tentang kejadian ibumu waktu itu, aku benar-benar tidak tahu. Demi mengobati raja, aku harus meninggalkan rumah. 20 tahun, tak bisa pulang. Ayah tahu kalian membutuhkanku, tapi Daxia lebih membutuhkanku. Sebenarnya, kalau kamu bisa kembali, aku sudah memikirkannya. Minta maaf, aku maafkan, tapi kamu tidak pernah kembali. Jadi, aku sangat marah. Maaf. Tidak, anakku. Ayah yang harus meminta maaf padamu. Ketika mencari barang, aku hampir menyinggung tabib suci. Ini tidak benar. Guruku adalah tabib Wang Chuan. Dan Wang Chuan adalah murid dari tabib suci pedang hantu. Kalian memperlakukanku seperti ini demi seorang penipu? Tidak takut dijauhi oleh dunia medis. Palsu. Benar. Jika dia adalah Dokter Dewa Guidao. Dia guru besar saya. Mungkin saya tidak kenal guru besar saya. Walaupun kamu menyelamatkannya. Mengaku sebagai dokter nasional adalah pelanggaran berat. Wei, murid Wang Chuan. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal guru besar gurunya sendiri? Dr. Wu baru saja selesai melakukan operasi transplantasi kepala. Bagaimana mungkin dia bukan si dewa operasi pisau hantu? Itu hanya keberuntungan.
dan kebetulan belaka. Orang yang bahkan tidak layak bertemu denganku, berani-beraninya mengaku sebagai cucu murid. Benar-benar tak tahu malu. Kau masih mengaku sebagai dewa operasi pisau hantu. Tahukah kau apa akibat berpura-pura menjadi dewa operasi pisau hantu? Ku dengar orang terakhir yang berpura-pura menjadi dewa operasi pisau hantu. Bukan hanya keluarga dan teman-temannya juga terkena dampaknya. Bahkan ketika mereka terkena penyakit berat, tak ada satupun rumah sakit yang bersedia mengobati. Kau sudah berjuang keras hingga menjadi direktur, meraih posisi sekarang. Apakah kau ingin semua usahamu bertentahan hancur karena ayah bodohmu? Sampai di titik ini, lebih baik kau jujur pada semua orang. Apakah kamu Ghost Knife, dokter legendaris? Saya tidak perlu menjelaskan kepada mereka, anakku. Saya hanya akan bersumpah kepadamu. Saya adalah dokter legendaris Ghost Knife. Kamu berpura-pura. Kamu masih berpura-pura, bukan? Apakah kamu percaya? Saya akan segera menelepon guru saya, Dr. Wang Chuan, dan memintanya datang untuk membongkar kebohonganmu dengan langsung. Silakan. Apakah kamu tahu jika guru saya, Dr. Wang Chuan, tahu ayahmu berpura-pura dokter nasional dan menipu, karirmu akan sepenuhnya hancur. Justru sebaliknya. Orang yang kehilangan semua hasil kerja keras dari perjuangan bertahun-tahun ini, pasti kamu. Sama saja, bukan? Tumbuh saja. Jangan tekan nomor yang salah. Tuan Jiang, saya ingin memberitahumu. Ada seorang dokter desa yang berpura-pura menjadi guru Anda di rumah sakit Huasi. Apa? Berpura-pura menjadi dokter dewa pisau. Pergi ke rumah sakit. Wajen. Guru saya, dokter. Jangan tiru dia. Cari masalah. Ada yang berani menyamar dia. Cari mati. Kau dengarkan? Aku dengar. Guru saya akan segera datang. Jika sekarang kamu berlutut, mengakui kesalahan, mungkin aku masih bisa memberikan putrimu kesempatan untuk hidup. Jangan bilang, aku tidak mengingatkanmu. Temperamen Wang Chuan jauh lebih besar daripada milikku. Jika benar dia datang, orang yang berlutut memohon ampun pastilah kamu. Tuan Gao, meskipun operasi transplantasi kepala anakmu berhasil, tapi jika tidak ada halangan, dalam waktu singkat akan muncul komplikasi serius. Apa maksudmu dengan ini? Dengan kata lain, jika kamu terus membiarkan dokter biasa ini, itu berarti menyinggung dokter dewa pisau hantu. Nanti jika putramu kambuh, itu tidak dapat disembuhkan lagi, hanya ada jalan buntu. Bagaimana jika dia benar-benar dokter dewa? Maka saya tidak akan lagi berpraktik sebagai dokter. Mengundurkan diri dari jabatan direktur rumah sakit Renai. Maka saya tidak akan mengobati lagi. Juga mengundurkan diri sebagai direktur rumah sakit Renai. Baik. Ingat janji Anda. Wajungjing benar-benar bukan dokter dewa berbakat. Akan merepotkan otoritas kerajaan. Statusnya tinggi. Jika dia tahu ada orang di rumah sakit kita yang mengaku dokter dewa, maka kita akan hancur. Tuan Gao, apakah Anda ingin bermusuhan dengan asosiasi dokter nasional atau segera pecat penipu ini? Mana yang lebih penting? Keputusan ada di tangan Anda. Kau pernah menyelamatkan saya. Kita tidak boleh menjadi tidak tahu. Terima kasih. Ayah, kita tidak bisa menyinggung dokter dewa, tetapi juga tidak bisa melihat Anda mati. Orang-orang, segera tangkap Wajungjing. Jangan biarkan dia kabur. Tuan Gao, Anda ini bodoh. Jika Anda menyakiti DR, itu sama dengan melawan seluruh komunitas medis. Apa kemampuan tabib amatir dia? Tuan Gao! Berani sekali kamu. Guru telah mengabdikan hidupnya untuk pengembangan ilmu kedokteran di Daxia. Namun pensiun, identitasnya disusupi orang lain. Orang yang menyakiti guru tidak akan saya maafkan. Berapa lama lagi kita akan sampai?
30 menit lagi. Percepat. Harus sampai dalam 10 menit. Yao, yao. Meski sampai saat ini aku tidak sepenuhnya yakin bahwa kamu adalah tabib Guidao. Tapi dulu ibu mengatakan padaku untuk menjaga kamu dengan baik. Aku tidak bisa membiarkan kamu terluka. Aduh, kelihatan sekali hubungan ayah dan anak yang mendalam ini. Baik, aku akan memenuhi keinginan kalian. Di mana orang-orang yang tadi memukulku? Tahan mereka berdua! Apa yang kalian lakukan? Lepas! Kalian mau apa? Kamu bajingan! Cepat lepaskan anak perempuanku! Apa hubungannya ini dengan dia? Lepaskan dia! Baik, kecuali kamu mematahkan tangan kirimu sendiri. Kalau tidak, aku akan melumpuhkannya. Nanti kalau melihat penipu yang menyamar sebagai guru, jangan ragu-ragu. Kamu binatang. Hahaha. Tampaknya anak perempuanmu yang telah terpisah lebih dari 20 tahun juga tidak ada rasa emosional. Ayahmu tidak peduli padamu? Berhenti! Lukai tangan kirimu sendiri. Tua Jongjing, kamu adalah tabib hebat di Daxia. Jika tanganmu hancur, siapa yang akan membantu orang lain di masa depan? Di paruh pertama hidupku, aku korban keluargaku, mereka selamatkan Daxia. Aku tinggalkan laga paruh kedua hidupku. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menyelamatkan keluargaku. Jangan! Apakah kamu melihatnya? Seharusnya sejak awal, kamu menyerahkan rumah sakit Huaji kepadaku. Sekarang aku tidak hanya akan menghancurkan ayahmu. Uang penjualan rumah sakit Huaji diambil. Sangat biasa. John, salah paham. Kamu benar-benar ayah yang baik. Karena membebaskanku untuk anakku. Sungguh mengharukan. Hanya saja, kamu terlalu bodoh. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Tapi bodoh. Aku akan membunuh. Guru, akhirnya kau datang. Aku sedang menghajar penipu yang berpura-pura menjadi dokter hebat itu. Berpura-pura. Salahnya kau yang melukai Jang. Kalau kamu merasa hukumanku kurang berat, aku bisa segera pergi untuk mematahkan kakinya sekarang. Benar-benar bodoh. Tidak. Aku telah datang, guru. Kamu benar-benar memanggil dia guru dalam bahasa Inggris. Apa maksudmu? Dokter palsu? Dia adalah tokoh besar di dunia kedokteran Daxia. Seorang tabib ahli bedah legendaris. Anda sebut dia dokter palsu? Tokoh besar kedokteran, tabib ahli. Dia pendiri aliran guruku. Rasa sakit, tahan sebentar. Ayah akan membantu menyambungkan pena. Darwa, tapi tanganmu sudah tidak bisa digunakan. Tenang. Saja. Sekarang aku bisa melakukan teknik jahitan 10 jari dengan satu tangan. Ternyata operasi penyambungan saraf ini bisa selesai begitu cepat. Siapa sebenarnya kamu? Aku benar-benar bodoh sampai tidak percaya. Tidak apa-apa. Aku bahkan membuat marah dokter bela diri. Melumpuhkan tangan kirinya. Apa yang sebenarnya telah aku lakukan? Aku yang bodoh.
Guru, murid ini salah menilai orang. Kupikir dia adalah dokter yang baik dan menerimanya sebagai murid. Tapi tak kusangka, dia begitu tenang namun sangat jahat. Dokter, aku salah. Aku bodoh. Tidak mengenali kehebatan. Mohon maaf. Aku salah. Di bawah bimbingan dokter ahli pisau, tidak ada dokter yang memanfaatkan pasien untuk keuntungan. Wang Chen ada usir dia dari perguruan. Serahkan ke pengawal untuk penyelidikan. Baik. Aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Senyo, aku pun mencari pengobatan untuk anakku dengan cara salah. Jika aku salah, aku akan menyerahkan dananya 100 miliar. Kumohon, aku hanya ingin anakku dipertimbangkan. Agau, saya tidak membutuhkan aset miliaran Anda. Tetapi jika Anda memiliki niat baik ini, donasikan uang tersebut kepada orang miskin yang tidak mampu berobat atau menjalani operasi. Mau atau tidak? Mari kita ulang. Berita terbaru, penyakit menular telah mewabah di negara Sakura. Hingga kini, 100 orang telah terinfeksi. Harap waspada. Tunggu, sebentar. Kok kamu datang? Ya, begini. Ayah, guru besar saya akan segera pensiun. Tapi klinik yang dia jalankan di Yangon tanpa dokter yang tepat berjaga. Jadi beliau berharap ayah bisa pergi membantu. Ayah, pergilah. Tetapi ayah sudah berjanji kepada kamu untuk selalu menemani kamu kan? Meskipun berat melepaskanmu, tetapi kesuksesanmu sekarang tidak terlepas dari pembinaan gurumu. Jika demikian, dia memerlukan bantuan ayah sekarang. Maka, tolonglah dia. Itu adalah kewajiban. Ayah benar-benar akan pergi. Baik. Hati-hati di jalan. Baik. Istirahat yang cukup. Jangan terlalu lelah. Tidak apa-apa. Saya pergi dulu. Kamu sudah pikun? 30 tahun lalu kamu mengusir Hua Chongying, kini mengundangnya jadi dekan. Karena Zhongjing menolak pengakuanmu, kamu memaksaku usirnya. Dia pergi karena keterampilannya dalam pengobatan kurang. Aku tidak bisa membiarkan klinik hancur di tangannya. Kembali. Kamu tidak belajar kedokteran skrub kembali. Buat apa? Apakah kamu masih memiliki perasaan padanya? Dari mana datangnya orang desa seperti ini? Terlihat sangat norak. Oh, bos ya, pasti bernilai jutaan, kan? Sangat kaya. Apa yang kamu lihat? Seumur hidupmu, tak akan naik mobil sebagus ini. Keluar, mana? Aku akan mengantarmu. Orang sekaya itu membiarkan orang bisa masuk mobil. Ketua Q, tidak perlu bus sudah datang. Lebih praktis kalau aku naik bus. Bau mulut yang menyengat, wajah tampak pucat. Mungkin kamu menderita kanker lambung. Segera pergi ke rumah sakit untuk periksa. Kamu bicara tentang saya? Kamu kena kanker perut? Berani-beraninya mengutuk saya. Laporan pemeriksaan kesehatan sudah keluar? Apa? Apakah saya benar-benar terkena kanker perut? Anakku, Kianggu, ada penyakit menular di luar negeri. Kamu baru pulang kerja, wah, kamu nggak terkena kan? Apa yang kamu bilang? Saya bukan dari daerah infeksi. Tidak mungkin terinfeksi. Kamu terus katuk, kelihatannya tidak bersih. Iya, Mama. Tenggorokan. Tanda merah di leher Anda itu tanda lahir atau tanda lahir? Apa? Single? Hei, saya mau turun. Hari ini sangat menyenangkan. Kami akan kembali kira-kira 1 jam lagi. Saya tutup dulu.
Sialan, kamu bisa mengemudi atau tidak? Papa di kami menimpa seorang anak. Jangan menakuti Mama, Lele. Tolong, siapa bisa selamatkan anak saya? Segera tolong, Lele. Keluarga saya punya klinik. Saya belajar kedokteran. Bisa menyelamatkannya. Halo, ini 120. Anak kecil ini tertimpa papan reklame. Liu, jangan berhenti sekarang. Kamu akan membahayakan nyawanya. Lepaskan tanganmu, Liu ya. Tekan tempat salah. Bukan menyelamatkan, tapi membahayakan. Jika tidak ingin anakmu kehilangan nyawa, segera seret orang gila ini pergi. Minggir, jangan halangi dokter menyelamatkan orang. Liu iya, Hua Chongjian, anatomi yang diajarkan ayahku. Sudah kamu lupakan semua? Aku menekan pembuluh vena jugularis. Menekan di sini bisa menghentikan pendarahan. Apakah kamu paham? Jika dia orang dewasa, posisi yang kamu tekan tidak salah. Tapi dia masih anak-anak. Yang kamu tekan bukan vena jugularis, tapi saluran napas. Anak ini hampir tidak bisa bernapas. Apa kamu tidak melihatnya? Apa yang kalian bicarakan? Apa yang terjadi pada anakku? Tunggu sampai ambulans tiba. Kamu akan tahu aku yang menyelamatkan anakmu. Ia hanya membuat kekacauan. Lepaskan tangan. Liu ya, anak akan sesak. Tidak mungkin. Posisi yang aku tekan sudah benar. Dia tidak bernapas. Kenapa? Apa yang terjadi pada anakku? Minggir. Apa yang kamu lakukan? Dia sudah bernapas. Ini semua karena kamu menyelamatkan anak saya. Saya dokter, itu tanggung jawab saya. Maaf, tadi saya memang terlalu panik, maaf. Kakak, saya mohon, selamatkan anak saya. Asalkan kamu selamatkan anak saya rela korban nyawa. Mohon kakak, selamatkan dia. Pecahan kaca menusuk dada. Jantung hancur. Anakmu tidak akan selamat. Siapkan pemakamannya. Mungkin? Saya hanya punya satu anak laki-laki. Tidak mungkin. Bisa selamat. Ini pneumotoraks tegangan. Apa omonganmu itu? Kamu belum ngerti. Gimana tahu pneumotoraks? Segera keluarkan udara dari rongga dada. Kalau tidak, anak itu akan mati lemas. Keluarkan udara. Apa kamu operasi anak di jalanan? Di sini tidak ada alat operasi. Kamu terlalu berkhayal. Siapa bilang tidak bisa operasi di jalanan? Nanti. Ayo Lele, bertahan sebentar ya. Bos, ada pisau? Baik, pisau. Oke, arah putih. Itu. Ada sarung tangan? Oke, benar. Ada selang fleksibel? Terima kasih. Aduh, belum ambil uang. Apa yang kamu lakukan? Ini situasi darurat. Membedah anak di jalan umum tidak ada bedanya dengan membunuh di jalan umum. Jika tidak diselamatkan sekarang, dia pasti akan mati. Lepaskan! Anaknya tidak punya banyak waktu. Tidak perlu. Membedah anak di jalan. Apakah kamu tidak punya hati? Ibu dari anak ini. Dengarkan saya. Ambulans butuh 20 menit. Anakmu hanya tahan 1 menit. Apa pilihanmu? Keputusan Anda. Saya percaya Anda. Kenapa percaya dia? Di situasi darurat, anak Anda dibedah. Jika dia meninggal, Anda sebagai ibunya adalah penyebab utamanya. Jika anak saya mati, saya akan menyeret Anda mati bersama. Masih belum mau lepaskan saya. Dia
Dia sudah tidak bernapas lagi. Sudah mati. Ibu jangan percaya orang lain dengan santai. Bagus kamu, Yomi. Sungguh beraninya kamu melakukan hal seperti itu. Tanpa sepengetahuan siapapun dan seolah-olah tidak khawatir akan konsekuensinya. Mama. Saya suka, Nenek. Maaf. Tidak apa-apa. Pelebaran paru-paru, gas di rongga dada terbuang. Diagnosis pneumotoraks benar. Luar biasa, inilah dokter sejati. Apa yang luar biasa? Operasi anak di jalan kena infeksi bakteri. Anak bisa meninggal. Saya ingin menyelamatkannya. Menurut saya, kamu mau membunuh orang. Ini hanya fitnah terhadap dokter hebat. Infeksi bakteri hanya kemungkinan kalau anak tidak dioperasi, pasti meninggal. Kamu tidak mencoba, langsung menyerah pada pasien. Li, Ye, kamu tidak cocok jadi dokter. Tiga 30 tahun kamu merendahkanku, 30 tahun kemudian kamu masih merendahkanku. Kenapa? Kamu benar-benar luar biasa. Di rumah sakit mana kerja? Nanti kalau aku sakit, aku harus mencarimu. Aku adalah dokter baru di klinik kesehatan aman di kota ini. Jika ada yang merasa tidak enak badan, bisa datang mencariku. Baiklah. Ja, ketika aku naik mobil, pria yang duduk di tempat ini, apakah kamu punya kontaknya? Tidak. Aku hanya mengenalnya di lokasi konstruksi. Aku tahu dia balik. Semoga aku salah. Kalau tidak, seluruh penduduk kota kecil ini bisa dalam masalah besar. Istri, pulang. Apakah bayi menendang perutmu? Nanti saat dia lahir, aku akan mencubit pantat kecilnya. Hehe. Kakak klinik Fangen, bagaimana sebenarnya cara menyetirmu? Sepertinya kamu terlalu terburu-buru dalam mengemudi. Ya, seharusnya lebih berhati-hati. Karena setiap tindakan saat mengemudi dapat memengaruhi keselamatan kita dan orang lain di jalan raya. Kamu menerobos lampu merah, ya. sialan. Kamu menabrak mobilku? Bisa nggak kamu bayar ganti rugi? Kakak, kamu salah ya. Kamu yang tadi duluan menerobos lampu merah. Kamu berani sekali mau debat dengan saya. Tahu siapa saya? Saya Jaolong, tokoh yang entah. Kamu mau pelajaran dari saya? Saya tidak kenal Jaolong. Saya harus ke rumah sakit. Wah, mau ke rumah sakit. Kamu sama saya. Tunggu saja. Peletet! Berlutut! Akui kalau kamu anjing. Kalau tidak, saya bunuhmu. Kamu memukul saya. Kamu lari. Hei. Jangan lari. Jangan keterlaluan. Ini. Jangan mendekat. Kamu bisa main pisau ya. Ayo, tusuk sini. Tusuk terus. Cukup. Hei. Masih bengong. Apa? Cepat antar ke rumah sakit. Aduh, bantu saya. Dr. Wang. Sejak direktur lama pensiun, kamu satu-satunya dokter di klinik kita. Mestinya kamu jadi direktur. Kok malah cari orang luar? Saya ini tidak ada yang lebih pandai menjilat. Mungkin orang itu dia hanya dokter biasa yang pandai bicara saja. Belum tentu dia bisa bertahan lama. Pasien terluka di bagian kiri perut. Sedang persiapan operasi.
Kamu siapa? Kilo Haji. Saya baru di sini. Dia mau bunuh saya. Saya bela diri. Kalau dia mau membunuhmu, kenapa tidak orang lain? Jangan bicara yang tidak berguna padaku. Pisau tertancap begitu dalam. Orang ini tidak bisa saya selamatkan. Cabut pisaunya. Dia akan hidup. Benar. Bodoh. Jika kamu cabut pisaunya, darahnya akan menyembur. Dia akan mati lebih cepat. Darah pasien tertahan oleh pisau memang tidak boleh dicabut. Tidak bertanya kondisi pasien saat cedera pada awalnya. Buru-buru membuat diagnosis. Begitukah caramu menjadi dokter? Siapa kamu? Mau mengajariku bagaimana caranya? Hemoperikardium, tekanan pada jantung. Kamu bahkan tidak mengambil gambar ronsen? Kok bisa tahu? Itu hemoperikardium. Cepat minggir! Jangan halangi saya menyelamatkan pasien. Lepaskan aku. Saya kepala rumah sakit baru di sini. Wajongjin, kepala rumah sakit. Jadi kamu kepala rumah sakit baru itu? Kamu memang benar-benar luar biasa. Baru datang sudah asal bicara. Apa itu? Hemoperikardium. Tidak baik. Tekanan darah pasien tiba-tiba turun ke 60. Situasi darurat. Siapkan jarum sungsung tulang untuk tusukan. Ayam pihak. Saya praktek dokter 20 tahun. Belum pernah melihat tamponade jantung sebelumnya. Hari ini jika Anda bisa mengeluarkan darah ini, saya akan resign di tempat. Darahnya sudah dikeluarkan. Aduh. Dia selamat. Lihat itu, darah hitam. Mungkin jantungnya tertusuk darah hitam. Orang ini tak terjawab. Beritahu keluarganya. Apa? Terima. Apa? Tekanan darahnya pulih. Tekanan darah pasien normal. Suster Zhang, panggil ambulans. Bawa dia ke rumah sakit kota. Baik. Bangun, penuhi janji Anda dan mundur. Apa maksud? Anda ingin memecat saya? Kalau saya tidak ada tadi, pasien ini sudah meninggal. Anda tahu? Bahkan dokter rumah sakit besar tidak bisa mendeteksi tamponade jantung tanpa set. Oh, hanya karena itu Anda ingin memecat saya? Ini sangat tidak adil bagi saya. Wang Yong tahu, menyembuhkan atau tidak adalah soal kemampuan. Berusaha atau tidak, soal hati nurani. Anda tidak tahu kondisi dasar pasien saat terluka, langsung menyimpulkan kematian. Anda sama sekali tidak layak menjadi seorang dokter. Baiklah, Anda menang. Kita lihat saja nanti. Dokter, terima kasih. Jangan gegabah lagi di kemudian hari. Hei, Wajongjin itu dia langsung melakukan operasi di klinik. Hampir membahayakan orang. Ya, kalau kamu tidak bertindak, klinik ayahmu mungkin akan hancur olehnya. Aku tidak akan membiarkan dia bertindak semaunya.
lihat ini. Suami saya sejak pulang hari ini batuk dan demam. Sekarang bahkan tidak bisa berjalan. Saudara, bercak merah di leher Anda ini tanda lahir atau ini Anda silakan berbaring. Pelan. Pelan. Apakah dia memiliki gejala lain selain batuk? Muntah, diare, dan kondisi fisiknya juga lemah. Sebenarnya apa yang terjadi? Tubuh. Nona Ho, infus di sini sudah selesai. Baik, saya datang. Mau pergi? Makan apel dulu. Terima kasih. Tenggorokanku sangat tidak nyaman. Aku muntah dan diare. Ini virus misterius. Apa yang terjadi? Berhenti. Mulai sekarang siapapun dilarang keluar dari pintu ini. Sesaja hubungi klinik dalam lockdown rumah sakit. Baru hari pertama sudah lockdown klinik. Siapa yang memberimu hak? Lihat ya, muncul lagi bercak merah di leher mereka. Itu tanda virus ganas. Itu jelas ruam biasa akibat demam. Asalkan aku beri mereka suntikan, pasti sembuh total. Benar, ini hanya ruam. Virus apa? Terlalu menakutkan. Dokter Wang, bawa mereka untuk suntikan. Berhenti. Pagi yang singkat, semua orang di mobil ini menunjukkan gejala sakit tenggorokan. Dan ada tanda merah di leher setiap orang. Kalian pikir ini hanya ruam biasa dan flu? Virus apa ini? Kalau benar ada virus, kenapa kami tidak terinfeksi? Lihatlah pria yang berbaring di ranjang ini. Dia pernah keadaan infeksi dan membawa virus. Kamu bohong. Suamiku tidak pernah ke area infeksi. Jangan mencemar suami. Kamu bohong. Kau tidak. Tindakanmu bisa membahayakan banyak orang. Sudah, cukup. Tidak bisa menyembuhkan penyakit, menyalahkan orang lain penyakit menular. Kalau tidak mampu, jangan cari alasan. Paman Wang, beri dokter. Ini pelajaran apa itu teknik pengobatan yang sejati? Jangan khawatir, Nona. Suamimu, dia menderita flu biasa. Setelah disuntik obat penurun demam ini, dia segera sadar. Berhenti. Kamu adalah dokter. Apakah kamu tahu kandungan obat penurun demam memperburuk kondisinya? Suntikan saya tanggung. Ini tentang nyawa seseorang. Apakah kamu bisa mengambil tanggung jawab ini? Pergi. Saya percaya pada Der Wang, bukan pada kamu. Der, Wang, cepat suntikan. Bagaimana? Sudah, saya bilang. Sadar kan? Tuh. Suamimu bukan penyakit menular. Hanya flu biasa. Jangan mengagetkanku. Susu Zhang, ambilkan sebotol ini. Untuk apa?
Bagaimana? Dia sudah sadar. Apakah dia benar-benar penyakit menular? Paman Wang, sebenarnya apa yang terjadi? Itu sama sekali bukan karena obatnya, melainkan pasien ini tadi. Dia sudah mengeluarkan udara penyakitnya. Jadi begitu ya, Hua Zhongjing. Kamu masih mengambil penghargaan orang lain. Tidak tahu malu ya? Ke pusat kesehatan. Beritahu kalian, virusnya masih dalam masa inkubasi sekarang. Kita harus mengendalikan sumber penularan. Lalu dengan rencana pengobatan saya bisa memastikan kalian sembuh. Dr. Wang adalah dokter senior paling berpengalaman di rumah sakit. Praktik 20 tahun. Kalau beliau bilang flu, itu flu. Lepaskan dia! Lepaskan dia! Kalian tahu siapa dia? Berani sentuhnya. Takut hukuman raja. Apa hubunganmu dengan penguasa? Kamu melindunginya. Kenapa? Apakah kamu istrinya? Saya dan Ketua Q hanya teman biasa. Apakah hubungan biasa atau tidak? Kamu yang paling tahu. Hentikan pertengkaran. Ayo pergi. Kita ke rumah sakit besar di ibu kota provinsi. Kalian tidak bisa pergi. Saya tadi mendengar semuanya di depan pintu. Sebagai ketua asosiasi medis, saya baru saja menelepon pusat kesehatan, meminta mereka untuk mengisolasi tempat ini. Oh, jadi kamu ketua asosiasi medis ya? Hai Pihak, kalau begitu saya dokter ajaib pedang hantu. Ternyata memang benar, di luar sana identitas semua orang bisa dibuat-buat. Tepat sekali. Isolasi klinik. Saya ingin lihat apakah staf pusat kesehatan akan mendengar kami. Halo, ada virus di dalam. Tempat ini tidak boleh dimasuki. Kenapa pintu mobil tidak bisa dibuka? Keluarkan kami sekarang juga. Jika semua sudah sembuh, kalian pasti akan dilepaskan. Jangan takut. Saya yakin dapat menyembuhkan virus ini sepenuhnya. Asalkan kalian mau bekerja sama, virus ini sebenarnya tidak ada. Apa maksudmu mengurung begitu banyak orang di sini? Apa mereka? Kalian berdua wanita juga terkena penyakit ini. Saya juga belum pernah mengalami situasi seperti ini. Mungkin memang penyakit menular. Darah, ada apa ini? Oh, Tolong kami. jika kalian ingin aku membantu, bisa saja tuliskan semua tempat yang kalian kunjungi hari ini, serta setiap orang yang kalian temui. Kita sudah saling kenal selama 20 tahun. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu kan? Kamu dokter tidak kompeten. Jika benar ada virus, kamu juga tidak bisa menyelamatkan orang. Hanya yang jujur menuliskan jejak aktivitasnya yang bisa mendapatkan obat. Ribavirin baru saja menyelamatkan Li Daqiang. Efeknya dalam mengobati virus barusan sudah jelas terlihat oleh semua orang. Berhenti! Siapapun di antara kalian yang berani mendekat, aku akan langsung membakar obatnya. Kalian tak bisa makan. Baiklah, Fan Dongjing. Berani ancam pasien. Melihat pasien dalam bahaya tapi tidak menolong? Pantaskah kamu menjadi dokter? Istriku gagal ginjal. Anak kami baru 3 tahun. Di keluarga hanya aku yang jadi tulang punggung. Aku tidak bisa mati di sini. Virus ini tidak menyerang orang kaya di kota. Malah khusus menghantui kami yang miskin di desa. Ya Tuhan. Pak Jongjin, bukankah kamu ingin menyelamatkan orang? Aku akan memastikan kamu tidak bisa menyelamatkan seorang pun. Kenapa lehermu tidak nyaman? Acisu. Intinya, kalau kamu benar-benar punya kemampuan, sembuhkan dulu orang-orang di klinik. Baru pikirkan tentang orang di luar.
Aku memang bisa menyelamatkannya. Tapi itu butuh waktu. Keluarga kalian mana? Mereka tidak bisa tunggu. Apa maksud perkataanmu? Lihat saja. Virus ini sangat menular. Kemungkinan keluarga kalian sudah terinfeksi. Jika kondisi mereka memburuk, tidak mendapat perawatan yang tepat. Mereka hanya bisa menunggu aja. Jangan pikir kami tak tahu. Jangan menakut-nakuti kami. Percaya. Tidak. Terserah kalian. Mati. Tak apa. Keluarga saya jangan terjadi apa-apa. Saya tulis. Ketua Q, beri 1 amplop merah untuk setiap orang yang sudah menulis. Kalian begitu mudah dibodohi olehnya. Benar-benar bodoh. Apa-apaan ini? Kamu tidak butuh lehermu? Kamu juga harus menulis. Saya tidak mau menulis. Bukan karena kamu. Saya tidak akan kembali ke sini. Kamu akan terkena virus. Tuh, saya sangat susah. Dia suka Dr. Watt. Jangan mengulur waktu lagi. Segera tulis. Tidak mau. Semakin Anda memaksa saya menulis, saya justru tidak akan menulis. Ketika Anda kesal, saya senang. Jangan bersikap seperti anak kecil lagi. Apakah Anda tahu ini seperti mempermainkan nyawa seseorang? Baik, saya tahu. Saya akan menulis. Lihat, berikan obat kepada kami. Jangan buang waktu. Ada apa? Dokter, kecepatan memburuknya virus lebih cepat dari yang saya bayangkan. Haha, obat sudah tidak efektif lagi. Saya bilang, dia dokter yang tidak kompeten, tidak bisa menyelamatkan orang. Siapa yang bisa menyelamatkan kami? Ya Tuhan, ya Tuhan. Semua orang, dengarkan saya. Emosi memperburuk kondisi kalian. Tenang. Saya jamin kalian akan baik-baik saja. Jika janji itu berguna, tidak akan ada orang yang meninggal di dunia ini. Janji orang lain tidak berguna, tetapi janji Hua Zhongjing pasti berguna. Karena dia adalah Habib legendaris. Dokter Pisau. Hahaha. Itu dokter istimewa. Mengobati pemimpin negara. Namanya hanya muncul di televisi sebagai tokoh terkenal. Jika dia benar-benar dokter pisau ajaib, maka kita selamat. Lihat, ramuan ini sangat efektif melawan virus. Sebelum vaksin tersedia, kalian bisa menaruh ini di mulut sementara waktu. Ramuan tumbuhan kuburan ini pantas disebut tabib ajaib. Bahkan mampu menggunakan herbal untuk menunda penyakit. Kalian masih bilang tidak ada hubungan istimewa? Begitu dekat. Menurut kalian kami buta. Ketua Q, abaikan saja dia. Bagi bunga segar bersama rawat Yong ke semua orang. Kalian berdua berhenti bermain trik kecil untuk menipu orang ya. Menipu kami? Dengar baik-baik. Ini adalah tumbuhan kuburan. Sama sekali tidak mempunyai efek melawan virus. Dan dia juga bukan dokter pisau ajaib. Tuan Ho adalah dokter legendaris Buidao. Saya bisa membuktikannya. Kalian bersekongkol. Ucapanmu tadi percaya. Paman Wang, beritahu dia apa sebenarnya fungsi Shenpeilan. Ini dapat menghilangkan kelembapan tubuh. Mengatasi bau mulut. Tetapi memang tidak memiliki efek membersihkan racun. Apakah kalian dengar jelas? Shenpeilan tidak memiliki efek menghilangkan virus. Tak Jengjing, apakah kamu mau bersumpah
Beritahu kami, Syampailan bisa menyembuhkan penyakit orang? Kalau tidak bisa, lebih baik mati saja. Tuan Hua dengan baik hati menolong orang. Tapi kamu memaksanya bersumpah. Itu terlalu berlebihan. Aku berlebihan? Kalau bukan karena dia, kita akan terjebak di sini tunggu mati. Selain itu, identitas Dr. Bridal tidak diketahui. Mustahil dia muncul di klinik kecil ini. Dia kalau bukan seorang dokter legendaris, kita tidak bisa diselamatkan. Jangan mati. Kamu tabib Ilahi Hua Jongjing. Beranikah kamu bersumpah kutukan? Kalau sumpah, kutukan berguna. Tidak ada lagi orang jahat di dunia ini. Aku adalah tabib ilahi pedang iblis. Percaya atau tidak? Jangan percaya. Tunggu mati. Tenang. Dengar apa yang dia katakan, dokter bodoh. Ini biarkan kita tunggu mati. Bagaimana mungkin seorang dokter mengatakan hal seperti itu? Dokter ajaib, penyelamat kehidupan. Mana mungkin mengatakan hal tak beretika? Bukan begitu. Saya ini dokter, bukan dewa. Kalau kalian tidak percaya saya, bagaimana saya bantu kalian? Asalkan Anda bisa menyelamatkan suami saya, asalkan bayi dalam perut saya lahir dengan selamat, saya akan percaya pada Anda.他是不信他也是。Ayah sudah percaya. Paman Wang, Anda juga percaya padanya? Ini tidak beracun. Aman saat Anda pegang di mulut. Anggap saja sebagai penghiburan psikologis. Kalian semua benar-benar bodoh. Jangan sampai akhirnya mati saja. Bukan dokter, tapi terus campur perawatan Tuan Hua. Kau membuat pasien yang berharap jatuh ke putusasaan. Apa bedanya dengan membunuh? Jangan memaksakan moral padaku di sini. Apakah kalian mendengar? Dia sama sekali tidak peduli pada hidup kalian. Dia hanya fokus menyerang Tuan Hua. Kalau kalian terus mengikuti kata-kata Liu ya, itu sama saja mencari kematian. Kamu? Tidak, kami hanya percaya pada tabib. Sepertinya bayi akan segera lahir. Mungkin hanya dalam beberapa saat lagi. Data janin tidak normal. Harus segera operasi. Tapi klinik kita tidak punya ruang operasi. Kita terkunci, tidak bisa keluar. 3 kali mencoba tabung dan menghabiskan semua tabungan keluarga sampai berhasil hamil. Anak ini tidak boleh terjadi apa-apa. Kumohon kalian, kumohon. Kalau tidak segera operasi, kemungkinan besar akan kehilangan 2 nyawa. Tidak ada ruang operasi ya? Bangun ruang operasi, lahirkan di sini. Saya harus memperbaiki posisi janin dulu. Akan sakit. Asalkan anaknya bisa lahir dengan selamat, apapun bisa ditahan. Ketua Gio, Hawajo, kalian pegang dia. Jangan sampai dia bergerak. Tahan. Sedikit. Waktu istriku melahirkan saja tidak berteriak separah ini. Ini bukan istrimu yang melahirkan. Kamu mondar-mandir terus. Bikin kepalaku pusing. Kamu ngomong apa sih? Ada seorang dokter abal-abal memaksa operasi sisar anakmu. Ada di balik tirai. Kenapa tidak masuk lihat? Ketua Kyo pergi keluar dan beritahu dia untuk tidak berisik agar tidak mengganggu persalinan ibu hamil. Kenapa?
berisik. Dokter Wah menyelamatkan menantumu. Omong kosong. Kalau dia menyelamatkan istri malam begitu? Jika Dokter Wah ada masalah, penyakit kalian tidak bisa disembuhkan. Tahan dia untuk saya. Lepaskan aku. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku. Baik, posisi bayi sudah normal. Bersiap untuk operasi sesar. Anestesi klinik kurang kuat. Operasi sesar, dia tahan tidak? Jika langsung melakukan operasi sesar, dia tidak akan sanggup. Asalkan anak bisa lahir dengan selamat. Seberapapun sakitnya, aku bisa tahan. Dokter WA, semuanya sudah siap. Pisau bedah nomor 10. Kahet itu adalah suara yang mengungkapkan rasa sakit, kecemasan, atau bahkan kegembiraan yang tak terhingga. Aduh, sudah lama tidak ada gerakan. Jangan-jangan sudah meninggal. Yes. Minggir. Tenang, percayalah padaku. Go! Dakong. Dokter, menyelamat kita. Dia adalah penyelamat kita. Ibu dan anak selamat. Kedepannya, jangan bertindak gegabah lagi. Istri, lihat ini, anak kita. Sudah bekerja keras. Dokter Wea, Ketua Q, bagaimana kondisi kesehatan semuanya? Sungguh munafik. Apa yang sedang dilakukan? Kamu provokasi Lina Chow. Hampir bunuh Dr. Wah. Jangan tuduh. Saya tidak. Pernah lihat rendah, tapi tidak serendah kamu. Berani menyakiti Dr. Wah lagi. Jangan salahkan aku memukul wanita. Pukulanku sangat menyakitkan. Ini klinik yang dibuka oleh ayahku. Ini wilayah keluargaku. Untung saja kondisinya tidak memburuk. Hua Zhongji, kamu buatku tersakiti. Aku tidak akan memaafkan. Istriku masih di dalam. Keluarkan dia. Ya, anakku di dalam. Sebelum virus misterius hilang, tak ada yang boleh keluar masuk. Virus misterius di klinik kesehatan Yangen. Dari info pasien, ada orang mengaku ahli bedah pisau hantu sedang mengobati. Hei, Direktur WA, silakan duduklah bersama aku di sini, supaya kita bisa lebih dekat berbicara.
Aduh. Diarpia, pasien ini mengalami demam tinggi 40 derajat dan kejang-kejang. Suster Jong, lakukan injeksi intravena 60 mg Turinglin. Kenapa belum ada efek? Tentu saja tidak ada efek. Pasien infeksi virus misterius luar, demam 40 derajat, meninggal dalam 10 menit. Kau bicara sembarangan lagi. Mau kena tangan saya? Ini laporan virus misterius. Belum ada pasien sembuh secara global. Jika seseorang mulai demam, pasti meninggal dalam waktu 10 menit. Memang tidak ada cara. Kita semua akan mati di sini. Saya tidak mau mati. Keluarkan kami! Keluarkan kami! Semuanya, tenang dulu. Tuang dokter ajaib. Percayalah. Hayam Piha, sekarang sudah 2 menit sejak dia mulai sakit. Masih sisa 8 menit. Nanti kalian akan tahu kalau yang saya katakan itu benar. Saya tidak akan membiarkan dia mati. Siapkan pelatih dan serang. Ya. Tidak bisa menyelamatkan orang. Mengapa masih mendengarnya? Lepas! Ini klinik milik ayahku. Kalau kamu tidak patuh, aku akan memecatmu. Pecat saja. Kamu benar-benar kejam. Tidak heran kepala klinik enggan serahkan klinikmu. Hayam Piha. Dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan orang. Jika kalian masih percaya padanya, bersiaplah untuk menyesal. Kamu pikir dengan memberinya air es, dia bisa hidup lagi? Masih 8 menit lagi. Dia pasti akan mati. Satu menit lagi berlalu. Berhenti bermimpi, segera menyerah saja. Dia tidak bergerak. Apakah dia sudah mati? Dia berhasil diselamatkan. Baru saja diselamatkan. Haha, sudah bangun? Lalu apa yang terjadi? Kamu belum mengembangkan vaksin untuk melawan virus misterius, jadi semuanya tetap akan mati, bukan? Sayang. Saya sudah mengembangkannya sejak lama. Tidak, mungkin. Tanda merah, demam, kejang. Sistem imun menyerang diri sendiri. Apa ini sembarangan? Cukup melawan racun dengan ke-10 varian virus sebagai umpan. Gabungkan dengan virus misterius di tubuh. Virus akan berubah dan penyembuhan bertahap tercapai. Dilma, ini terlalu berisiko. Jikalau salah, sistem imun tubuh bisa rusak. Ini adalah metode tercepat dan paling efektif. Saya sudah meminta Wang Chuan untuk membawa varian X. Wang Chuan, virus ke-10 sangat menular. Dan saat ini belum ada metode penyembuhan yang baik. Anda harus hati-hati saat menggunakannya. Tenang saja. Racun kuat. Kamu ingin suntik ke tubuh kami. Apa bedanya dengan membunuhku? Siapa yang ingin mencoba dulu? Apakah kalian semua tidak berani mencoba? Apakah tidak ada cara lain? Kalian semua tidak percaya padaku. Hidup hanya sekali. Aku tidak berani mengambil risiko. Kamu juga terinfeksi virus misterius, kan? Mengapa kamu tidak coba menggunakan dirimu sendiri untuk eksperimen? Aku juga terinfeksi. Bagus sekali. Aku gunakan diri untuk eksperimen. Tunggu dulu. Dua serius, kamu gila. Apapun berani kamu coba. Dokter WA. Wah, Jongjing, kamu cari mati. Di tubuhmu sekarang ada 2 jenis racun. Kamu mati. Dokter WA, baik-baik. Dokter Ja, jangan sentuhnya. Jangan sampai terinfeksi dan mati bersamanya. Dokter buruk tidak akan mati. Saya percaya padanya. Dengan keadaan seperti itu, siapa yang percaya dia bisa mengalahkan virus? Dokter, genius tak bisa menyembuhkan virus misterius. Kita akan mati. Saya bahkan belum menikah.
Saya tidak ingin mati. Dokter! Wah, semua orang, lihatlah. Bercak merah di tubuh Dokter Ua telah memudar. Saya baik-baik saja. Racun ke-10 benar-benar efektif. Ketua Q, Perawat Jong, berikan suntikan X kepada semua orang. Halo, Ketua. Berikan saya satu suntikan. Suntikan. Udah selesai. Suamimu. Ayah! Yoyo, kamu baik-baik saja? Ayah, baik-baik saja. Yoyo, ayahmu telah menyelamatkan nyawa semua orang. Kamu adalah pahlawan. Ayah bukan pahlawan. Ayah hanya dokter hebat. Apa kabar baiknya? Hanya mendapatkan suntikan saja. Ayo, yang Bagaimana? Celaka. Dia menolak suntikan Strain X. Sehingga virus sekarang telah masuk ke sumsum tulangnya. Strain X tidak lagi memberi efek padanya. Lalu sekarang bagaimana? Satu-satunya cara sekarang hanya bisa pakai sumsum tulang yang mengalahkan virus dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya. Sumsum tulang harus mengalahkan virus dan cocok tipe. Di waktu yang sesingkat ini, gimana bisa menemukannya? Ayah Liu ya, guru saya, pernah menguji sumsum tulang dia dan saya. Tipe kami sama. Sekarang, saya hanya bisa menggunakan sumsum tulang saya. Hanya itu yang bisa menyelamatkannya. Tuan Hua, apakah Anda tahu ini berisiko bagi nyawa? Tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Saya seorang dokter. Tidak ada pilihan lain. Ketua Kyo, Anda yang melakukan operasi ini. Tuan Hua, cepat. Nanti terlambat. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Virus sudah meresap ke sumsum tulang. Darwin menyelamatkanmu dengan sumsum tulangnya. Jangan bicara lagi. Kita pergi. Aku sudah mencelakai kamu berkali-kali. Kenapa masih menyelamatkanku? Sebagai dokter, hati nurani menuntutku untuk membantu. Saya, dokter, saya hanya bisa obat penyakit fisik. Racun di dalam hatimu hanya bisa disembuhkan oleh dirimu sendiri. Ayah, walaupun kamu seorang dokter, bisakah lain kali lebih memikirkan dirimu sendiri? Nak, kami para dokter sudah memenangkan jas putih. Yang kami tipu bukan hanya pekerjaan, tapi kehidupan.